Salam sejahtera saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk bersama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60 sampai dengan 71. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat 67 sampai dengan 71. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, pertolongan, arahan kepada setiap kami. Hari ini, biarlah kami memulai bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami jalani, kami bisa melihat Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang tangan kami, untuk kami bisa lewati itu, bertumbuh, mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, dan hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terus kan kalau kita mendengar kata seleksi, apa yang terbersit di benak kita? Ya, saudara sekalian, seleksi adalah sebuah proses di mana itu dilakukan oleh banyak orang, baik itu di alam, waktu seleksi barang, ataupun seleksi sumber daya manusia. Terus sekalian, ini hal yang umum. Gunanya adalah untuk memisahkan mana yang baik, kualitas yang diharapkan oleh si penyeleksi, mana yang tidak. Terus sekalian, ketika membaca bagian firman ini, saya melihat terjadi sebuah seleksi di mana banyak pengikut Yesus pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya kemudian menemukan satu hal yang tidak seperti mereka harapkan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Ekaristi atau dia adalah roti hidup, dan kemudian siapa yang minum darahku, itu sesuatu yang kemudian membuat mereka sulit untuk menerimanya. Saya percaya mereka mengerti di dalam konteks mereka pada waktu itu. Karena ini adalah sebuah tantangan kepada mereka. Bagaimana mereka harus hidup menerima Kristus sebagai satu-satunya yang menentukan kehidupan mereka, yang berkuasa. Hanya aturan Kristuslah yang harus mereka hidupi. Sehingga di dalam kehidupan mereka, kehidupan Kristus itu juga yang nampak. Dan ini sebuah tuntutan yang sulit. Kenapa? Karena mereka mengikut Yesus dengan keinginan juga. Mereka bersifat pragmatis. Ketika mereka ikut Yesus, mereka ingin ikut Yesus itu ada manfaatnya untuk mereka. Itu misalnya memberikan roti agar mereka bisa hidup, bisa makan. Atau ada yang ikut Yesus berharap bahwa Yesus ini akan menjadi Mesias di dalam benak mereka. Nah, ketika Yesus mengajar ini menjadi sebuah seleksi. Dan akhirnya banyak orang-orang yang mundur. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dan disitulah muncul Petrus. Dia mengatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Ini sebuah perkataan yang muncul dari pengenalan. Saya percaya Petrus bisa berkata demikian bukan karena sesuatu yang ada di dalam dirinya. Itu pun karena ada anugerah Allah. Yesus mengatakan bahwa dialah yang memilih murid-muridnya, bukan murid-muridnya. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa
Yesuslah yang berperan penting di dalam hal ini. Di dalam pemilihan murid-muridnya, di dalam pemilihan setiap kita. Setiap kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus. Itu semua karena pilihannya, karena anugerahnya. Jadi segala sesuatu berbicara tentang Dia, bukan kita. Dan ketika seseorang mengikut Yesus hanya karena dia memiliki motivasi tertentu, maka dia akan terseleksi. Demikian juga Yudas, seperti dikatakan di ayat yang terakhir. Yudas ini terseleksi ketika akhirnya diketahui motifnya adalah motif untuk kepentingan diri. Saudara sekalian, kalau membaca bagian firman ini dan mengaitkannya dengan kehidupan kita, apa yang menjadi motivasi kita di dalam mengikut Kristus? Apakah karena kita mengharapkan berkat-Nya? Apakah karena kita mengharapkan sesuatu yang kemudian bisa memenuhi keinginan kita terdalam yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain? Atau kita mengharapkan ikut Yesus itu kita bisa pulih, kita dijauhkan dari segala hal yang tidak diharapkan? Tetapi sekali lagi, mengikut Yesus adalah karena anugerahnya. Karena Dia sendiri yang beracara di dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang memilih kita. Oleh sebab itu respon kita adalah, mari taat, percaya sesungguhnya, sepenuhnya, agar karya Kristus, proses pemuritan itu bisa terus berjalan dengan baik. Saya percaya akan ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di dalam perjalanan itu. Tetapi sekali lagi, kalau anugerah Tuhan sudah dinyatakan kepada kita lewat pilihannya, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam proses keseharian kita mengiring Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami, memberikan kepada kami kepercayaan, kekuatan untuk kami bisa jalani hari demi hari. Biarlah kami terus berproses bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami bisa lewati dan terus bertumbuh menjadi murid yang sejati. Dan hanya di dalam Kristus kami bersyukur berdoa.